Assalamualaikum, kali ini saya mau bikin puding. Saya siapkan jus pandan sebanyak 250 ml. Kemudian saya tambahkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml per sasetnya, jadi totalnya 130 ml. Selain menggunakan santan instan, kita juga bisa menggantinya dengan menggunakan santan dari kelapa butiran ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan 2 butir telur. Akan saya kocok lepas terlebih dahulu sebelum saya tuangkan ke dalam wadah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung saya ya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya ini saya aduk merata. Setelah tercampur merata, kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, saya siapkan wadah. Kemudian saya masukkan 8 sendok makan gula pasir setara dengan 120 gram. Masukkan 1 saset agar-agar plain. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan 1 saset vanili bubuk supaya nanti hasil pudingnya tidak bau amis. 1/4 sendok teh garam. Kemudian akan saya aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu sebelum saya tambahkan bahan cair. Hal ini bertujuan supaya nanti bahan keringnya tidak menggumpal ketika kita tambahkan bahan cair. Selanjutnya saya tuangkan jus pandan yang tadi sudah saya tambahkan dengan 2 butir telur serta santan instan. Saya aduk terlebih dahulu supaya tidak ada yang mengendap di bawah. Nah, ini langsung saya tuangkan ke dalam wadah. Lalu akan saya aduk hingga tercampur merata. Pastikan untuk bahan keringnya tercampur merata dengan bahan basah supaya nanti tidak ada yang menggumpal ketika kita masak. Setelah tercampur merata, kemudian akan saya tambahkan 400 ml air atau setara dengan 2 gelas air. Ukuran gelasnya 200 ml ya teman-teman. Ini juga akan saya aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Langkah selanjutnya akan saya masak dengan menggunakan api sedang. Saya masak dengan menggunakan api sedang sambil saya aduk secara perlahan supaya bagian bawahnya tidak gosong. Jika sudah mendidih dan tekstur lumutnya sudah terbentuk, kemudian saya akan matikan kompor lalu akan saya diamkan terlebih dahulu. Tunggu agak dingin baru kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini setelah agak dingin, kemudian saya aduk terlebih dahulu sebelum saya masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya sudah saya siapkan cetakan ukuran 20 cm untuk diameter atasnya. Dan sudah saya basahi dengan menggunakan air minum supaya nanti ketika pudingnya sudah set, kita lebih mudah untuk mengeluarkan puding dari dalam cetakan. Selanjutnya, saya tuangkan adonan puding ke dalam wadah secara bertahap hingga adonan pudingnya habis. Nah, ini untuk adonan pudingnya sudah habis dan sudah selesai saya tuangkan ke dalam wadah. Kemudian akan saya diamkan terlebih dahulu hingga set. Jika pudingnya sudah hampir set, kemudian saya akan siapkan bahan lapisan yang kedua. Saya siapkan wadah, kemudian saya masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain. Lalu saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti hasil pudingnya lembut. Selanjutnya akan saya aduk merata terlebih dahulu sebelum saya tambahkan bahan cair. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian saya tuangkan 400 ml air. Saya tambahkan 2 saset susu kental manis putih. Jika tidak ada yang saset, kita bisa menambahkan sebanyak 6 sendok makan susu kental manis. Selain menggunakan susu kental manis, kita juga bisa mengganti bahan cairnya dengan menggunakan 400 ml susu cair. Selanjutnya saya masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian bahan selanjutnya saya tambahkan 1 saset vanili bubuk supaya nanti hasil pudingnya tidak bau amis karena kita menggunakan telur. Selanjutnya akan saya aduk hingga tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata. Kemudian saya akan tambahkan 50 gram margarin atau setara dengan 1/4 bungkus margarin yang ukuran 200 gram. Selain itu, kita juga bisa menakarnya dengan menggunakan sendok sebanyak 2 sendok makan. Kita aduk terlebih dahulu, tidak perlu tercampur merata karena nanti margarinnya akan meleleh sendiri ketika kita masak.
Untuk langkah selanjutnya akan saya masak dengan menggunakan api sedang sambil saya aduk secara perlahan hingga adonannya mendidih, mengental dan matang. Baru kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, ini sudah mendidih dan mengental. Selanjutnya akan saya matikan kompor, lalu akan saya tuangkan dan saya timpa dengan lapisan yang pertama. Lapisan pertama ternyata sudah set. Lalu saya tusuk-tusuk terlebih dahulu sebelum saya tuangkan adonan lapisan yang kedua, supaya nanti adonan lapisan yang kedua merekat dengan lapisan yang pertama. Sebelum saya tuangkan, ini saya aduk-aduk terlebih dahulu. Lanjut saya tuangkan ke dalam wadah secara bertahap. Lakukan secara perlahan saja supaya tidak merembes ke lapisan yang pertama. Setelah adonannya habis dan kita tuangkan ke dalam cetakan, ini kita tunggu terlebih dahulu hingga set dan mengeras. Selain itu kita juga bisa simpan di dalam kulkas, kita tunggu hingga uap panasnya berkurang. Kita baru masukkan ke dalam kulkas. Setelah pudingnya set, lalu saya keluarkan dari dalam cetakan dan hasilnya ini dia puding pandan lumut lapis mentega ala Bunda Awa sudah jadi. Kita bisa potong sesuai selera. Dan ini untuk hasil perlapisannya. Lapisan yang pertama puding pandan lumut, lapisan yang kedua puding menteganya. Puding ini enak, lembut, dan sangat creamy. Untuk cara buatnya juga mudah. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.